Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya melakukan visit ke Masjid Lama Gang Bengkok. Nah, jadi di sini kita akan menjelajahi keindahan dan sejarah yang terkandung di dalam masjid ini. Masjid ini tuh terletak di Jalan Masjid Kesawan Medan. Nah, jadi bagaimana keindahan masjid ini? Yuk kita simak sampai habis. Dikenal dengan nama Masjid Lama Gang Bengkok, masjid ini bukan hanya sekedar tempat ibadah, tetapi juga sebuah monumen arsitektur bersejarah yang menakjubkan. Masjid Lama Gang Bengkok didirikan pada tahun 1874. Bangunan masjid ini berdiri di atas tanah wakaf dari Haji Muhammad Ali atau yang biasa lebih dikenal dengan nama Datuk Kesawan. Jong Afi selaku pendiri masjid tersebut. Beliau ialah seorang saudagar Tiongkok yang hijrah ke kota Medan pada awal abad ke-19. Jong Afi sendirilah yang menanggung seluruh pembangunan masjid tersebut. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan sederhana yang berada di depan sebuah gang kecil. Kemudian, pada tahun 1887, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh saudagar kaya dan dermawan berkebangsaan Cina, yaitu Jong Afi. Masjid ini memancarkan pesona yang memikat dengan desain klasik dan keunikan arsitekturalnya. Sesampainya di masjid ini, Anda akan disambut oleh keelokan gerbang utama yang memberikan pengantar indah menuju halaman masjid. Arsitektur yang mengagumkan dari masjid ini menggabungkan elemen-elemen tradisional yang memancarkan kekayaan budaya di Sumatera Utara. Masjid ini memang memiliki nama yang cukup unik dan beda dari kebanyakan masjid yang biasanya memakai nama Arab. Awal mula masjid ini dinamakan Masjid Lama Gang Bengkok karena pada awal pembangunannya masjid ini berada di sebuah gang sempit. Kemudian terdapat sebuah belokan atau tikungan pas di depan masjid tersebut. Ditambah lagi dengan tidak pernah adanya nama resmi yang terdapat pada masjid tersebut, sehingga masjid tersebut diberi nama Masjid Lama Gang Bengkok. Jong Afi selaku pendiri Masjid Lama Gang Bengkok juga tidak pernah memberikan nama resmi terhadap masjid tersebut, sehingga masyarakat sekitar menamainya dengan julukan nama Masjid Lama Gang Bengkok. Masjid Lama Gang Bengkok memiliki sentuhan kental dari budaya Tionghoa dan Melayu. Perpaduan dari sentuhan tersebut menghasilkanlah sebuah bangunan masjid yang unik. Dilihat dari arsitekturnya, masjid ini tidak seperti sebuah bangunan masjid pada umumnya, melainkan seperti sebuah kelenteng Cina. Namun, ketika masuk ke dalam masjid, maka akan terlihat jelas serta akan sangat terasa suasana masjid yang begitu kental. Bangunan seperti kelenteng tersebut tak heran dikarenakan pembangunannya sendiri diprakasai oleh seorang tokoh Medan dari etnis Tionghoa, yaitu Jong Afi. Walaupun demikian, Masjid Lama Gang Bengkok tetap memiliki sentuhan Melayu dan Islam. Arsitektur masjid ini juga menunjukkan perpaduan berbagai budaya yang menjadi simbol toleransi di kota Medan. Budaya Melayu terlihat dari dominasi warna kuning dan hijau serta sejumlah ornamennya. Sedangkan gaya arsitektur Cina paling menonjol terlihat pada bagian atap masjid, yang mana berbeda seperti atap masjid pada umumnya yang memiliki bentuk seperti Ka'bah. Masjid Lama Gang Bengkok memiliki atap masjid yang semakin melebar ke bawah dan melengkung di tiap sisinya. Sementara itu, budaya Timur Tengah terwakili dari gapura dan minbar yang ada di dalam masjid. Sentuhan dari gaya Melayu dapat ditemukan pada bagian plafon masjid yang terdapat hiasan yang juga disebut dengan lebah bergantung. Hiasan tersebut dibuat dari kayu yang diukir dan menghasilkan ukiran yang sangat unik dan mempesona, sehingga menghasilkan semacam tirai dengan warna kuning yang sangat menakjubkan. Warna kuning tersendiri merupakan warna khas dari Melayu. Kemudian, pada bagian gapura Masjid Lama Gang Bengkok
mendapatkan sentuhan dari gaya Islam Persia. Usai pembangunan masjid ini selesai, kemudian Jong Api sebagai pendiri masjid tersebut menyerahkan masjid ini kepada Sultan Delhi. Kemudian Sultan Delhi mengangkat Syekh Muhammad Yaqub sebagai nazir pertama di masjid ini. Di masjid ini terdapat sumur tua dengan lingkaran 2 meter yang sudah ada sejak berdirinya masjid. Masjid ini menggunakan air untuk kebutuhan wudhu dari sumur tersebut. Meskipun saat ini juga sudah memperoleh air dari PDAM, namun kebutuhan air di kamar mandi perempuan sepenuhnya terpenuhi dari sumur tua tersebut. Dan ada kemungkinan besar sumur itu telah ada sebelum pembangunan masjid ini, yang mana ini adalah warisan lama yang masih dipertahankan dan digunakan, walaupun dengan tambahan bantuan air dari PDAM untuk kebutuhan yang lebih modern. Nah, jadi di Masjid Lama Gang Bengkok ini selain ada masjid, juga ada museum yang bernama Museum Al-Wasliyah. Jadi, untuk mengetahui sejarah apa saja yang ada di dalam, yuk kita lihat bersama-sama. Jadi, di belakang Masjid Lama Gang Bengkok berdirilah gedung Maktab Islamiyah Tapanuli yang merupakan tempat kelahiran Al-Wasliyah, organisasi Islam yang berdiri pada tahun 1930. Gedung tersebut kini menjadi Museum Al-Wasliyah. Nah, jadi sebelum menjadi museum seperti sekarang, bangunan ini dulunya ialah bangunan bersejarah yang menjadi tempat berdirinya organisasi Al-Jamiatul Wasliyah, atau disingkat biasanya menjadi Al-Wasliyah. Bangunan ini dulunya ialah Maktab Islamiyah Tapanuli yang diresmikan pada tanggal 19 Mei 1918. Selanjutnya, pada tahun 1928, pelajar-pelajar tertinggi dari Maktab Islamiyah Tapanuli mendirikan suatu kelompok diskusi yang membahas persoalan-persoalan agama Islam dan masyarakat. Kelompok diskusi tersebut dinamai dengan Debating Club. Dari kelompok diskusi itu lalu tercetuslah untuk membuat sebuah perkumpulan yang lebih luas lagi. Disinilah dideklarasikan pertama kali lahirnya sebuah organisasi besar bernama Al-Jamiatul Wasliyah. Di tempat ini, para pendiri organisasi berembuk dan berdiskusi sehingga bersepakat membentuk Al-Wasliyah pada tanggal 30 November 1930. Dan berikut ini ialah tokoh-tokoh yang terlibat dalam mendirikan Al-Jamiatul Wasliyah, yaitu ada Ismail Banda, Syekh Haji Muhammad Yunus, Abdul Rahman Shihab, Arsyad Tholib Lubis, Adnan Nur Lubis, dan Yusuf Ahmad Lubis. Nah, dan hingga sampai saat ini, bangunan ini menjadi tempat bersejarah dan dijadikan museum pada tahun 2021 silam. Yang mana untuk mengenang tempat bersejarah ini sebagai simbol awal terbentuknya organisasi Al-Wasliyah. Museum Al-Wasliyah ini tidak terdapat benda-benda peninggalan sebagaimana mestinya museum yang lainnya, namun menjadi tonggak sejarah. Disinilah dilahirkannya organisasi besar pemersatu bangsa yang bernama Al-Jamiatul Wasliyah, yang mana di sini hanya menyisakan lukisan wajah tokoh-tokoh pembentuk organisasi ini. Nah, jadi seperti itulah visit yang telah saya lakukan di Masjid Lama Gang Bengkok, yang di belakangnya juga terdapat Museum Al-Wasliyah. Tidak hanya sebagai tempat beribadah, Masjid Lama Gang Bengkok juga menjadi saksi bisu perjalanan sejarah masyarakat di sekitarnya. Begitu banyak cerita dan kenangan tersemat di dinding-dinding yang telah menyaksikan berbagai peristiwa selama puluhan bahkan ratusan tahun. Selain sebagai ikon budaya dan sejarah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi komunitas sekitar. Berbagai acara keagamaan, pendidikan, dan kegiatan amal lainnya sering diadakan di sini. Hal ini
mencerminkan peran sosial masjid dalam mempersatukan dan memperkuat ikatan di antara masyarakat sekitar. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jadi seperti itulah visit yang sudah saya lakukan di Masjid Lama Gang Bengkok ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Jadi jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.